Dan saya dengan Pak Dirjen, saya selalu berusaha pada saat kunjungan ada waktu, saya lalu bilang, Pak Dirjen, Pak Direktur, kita kumpul dengan pendamping PKH. Karena saya mau dengar langsung dari pasukan saya di lapangan, gimana sebenarnya pertempurannya, kan begitu. Nah, oleh karena itu pertemuan-pertemuan seperti ini kelihatannya ya simple gitu ya. Cuma segini, tapi ini pertemuan 100 miliar. Ya kan 100 miliar Pak Kadis. Ya. Makanya saya tidak pernah menganggap pertemuan dengan pendamping itu sesuatu yang enteng. Sesuatu yang serius. Karena jelas 100 miliar yang kita bicarakan. Bukan 100 miliar itu kalau bangun jalan udah sampai mana? Tapi ini yang kita bangun bukan jalan, bukan jembatan, bukan pelabuhan. Yang kita bangun apa? Orang yang kita bangun. Manusia ini yang kita bangun. Ini lebih susah Pak Kadis daripada bangun jalan. Kepala dinas sosial itu lebih susah daripada kepala dinas PU. Dinas PU ada anggaran, lelang, punya kontraktor, selesai. Itu kerjaan paling gampang. Ya, bikin jembatan, perencanaan, tender, ada kontraktor menang, selesai bayar. Kalau ini Pak Kadis nggak bisa seperti itu, ya kan? Karena kita berhubungan dengan makhluk hidup, dengan orang, dengan manusia ini, bukan dengan benda mati, jembatan. Ya. Makanya saya selalu bilang Pak Kadis ke kepala daerah, ya kan saya orang politik juga, ya kan? Kepala daerah itu, bupati wali kota itu, kalau saya jadi kepala daerah atau bupati atau wali kota, yang pertama saya harus pastikan itu kepala dinas sosial saya harus orang yang top. Bukan yang nomor sekian-sekian. Cuman cilakanya terus terang aja Pak Kadis. Seringkali kepala daerah kita itu cuma mikir bangun jembatan, bangun jalan, bangun pelabuhan. Nggak ada gunanya. Kalau manusianya nggak terbangun. SDM-nya nggak terbangun. Labuan Bajo, Presiden sudah tetapkan itu tujuan wisata premium, super prioritas. Bayangin udah prioritas pakai super lagi. Super prioritas. Ada mie, ada super mie. Nah, mie-nya yang paling super gitu ya kan. Super prioritas Pak Kadis. Kita bangun resort besar apa segala macam. Tapi kalau orangnya miskin terus. Orang yang tinggal di sini ini kehidupan yang gak bertambah baik. Buat apa? Buat apa? Lebih bagus daerah ini tidak jadi daerah wisata super premium. Tapi rakyatnya sejahtera. Entah nanti siapa yang menjadi bupati apa, menurut saya ini harus prioritas utama. NTT secara keseluruhan, kebetulan gubernurnya teman saya juga, dulu sama-sama di DPR RI. Rata-rata kan angka kemiskinan tuh rata-rata di sini di atas 2 digit semua. Ya, Manggarai Barat memang tidak termasuk yang inilah, yang parah seperti Sumba Barat Daya ya, yang lain itu kan sampai 30% kemiskinannya, betul ya? Sekarang di sini berapa belasan ya? 18. Walaupun itu jauh di atas nasional ya, hampir double ya. Nah, jadi saya kira siapapun kepala daerah, mau gubernur, bupati, wali kota, fokus utama itu harus pengentasan kemiskinan dulu. Dan sebenarnya tugasnya nggak sulit Pak Kadis. Yang penting koordinasinya bagus dengan Kementerian Sosial. Itu saja. Komitmen nggak usah ditanya lah kalau Kementerian Sosial. Kita semua di sini tugasnya mengurangi orang miskin, udah gampang aja. Makanya saya bilang Menteri Sosial tuh kunci kesuksesannya satu aja, orang miskinnya berkurang, udah gitu aja ya kan. Jadi Pak Kadis, teman-teman pendamping, saya kira apa yang kita kerjakan di lapangan ini satu tugas mulia sekali. Kita mendatangi keluarga-keluarga tersebut ya, baik melalui sesi-sesi P2K ataupun di luar P2K, itu kan mendampingi mereka. Mendampingi itu apa sih sebenarnya kan gitu. Apa sih definisi dari pendamping ya kan? Pendamping itu artinya apa? Artinya dia harus yang pertama dia harus tahu dulu kondisinya keluarga ini seperti apa. Gak gampang. Orangnya seperti apa ya kan? Misalnya Pak siapa tadi namanya? Bung siapa? Bung Yohanes. Kau pegang berapa KPM? 249. Kau harus hafal juga. Dari 249 itu karakternya kan seperti apa ya kan?
Jadi datang ke satu keluarga dan keluarganya kan bisa beda Pak Kadis. Yang satu orangnya kooperatif, ya enak diajarin bisa. Yang satu wah pokoknya ini itu sulit. P2K2 ya modul-modul sudah ada ya jadi ini tugas yang tidak mudah. Bahkan sebenarnya saya sebagai info karena nanti pasti ditanyain. Saya tuh kepinginnya sebenarnya pendamping kita itu bisa masuk kayak P3K itu loh. Apa namanya? Pegawai pemerintah. Nah, tapi yang tepuk tangan dulu ya kan. Tapi kondisi Covid ini tidak ada yang disetujui oleh Kementerian Keuangan. Tahun depan pun baru akan dimulai proses untuk guru honorer Pak Kades. Jadi yang diutamakan dulu pendidikan dan kesehatan. Nanti sosial kita coba lah ya. Pasti kita perjuangkan, nggak usah khawatir. Namun tidak mungkin semua ya. Saya juga minta nanti ya agar sertifikasi itu juga harus berjalan. Ya. Pelatihan-pelatihan kan kemarin secara daring ya, secara virtual. Ya mudah-mudahan ke depan kita gabungan lah ya. Mudah-mudahan tahun depan ini Covid-nya agak melandai, bisa gabungan, ada yang fisik, ada yang virtual. Jadi kalian juga harus meningkatkan kemampuan. Sekali lagi tugas kalian berat, saya sangat paham. Tapi kalian juga harus bangga bahwa kalian itu melakukan tugas yang mulia. Bahwa mendampingi keluarga ini supaya dia keluar dari jerat kemiskinan dan bisa naik kelas. Dan saya nggak mau ya kemiskinan itu diwariskan, orang tuanya miskin, anaknya miskin, cucunya miskin. Wah ini kan celaka. Cukup orang tuanya saja miskin, anaknya nggak boleh. Makanya dia harus sekolah. Ya. Kita memang sedang memikirkan karena pendamping kita ini kan memang sudah banyak yang masa kerjanya lama. Ya. Saya sudah diskusi-diskusi dengan Pak Dirjen dan tim, kita mungkin akan bertahap lakukan rekrutmen ulang pendamping, Pak Kadis. Ya, karena jumlah pendamping kita cukup banyak 39.000 ya, 39.000 dengan APD ya, dengan APD-nya 39.000. Nanti kita ada coba bertahap rekrutmen ulang. Nah dalam rekrutmen ulang itu tentunya ada beberapa parameter yang kita lihat. Khususnya misalnya tadi si A, si B, si C ini selama dia menjadi pendamping sudah berapa banyak KPM yang graduasi yang dia tangani, itu juga penting ya. Karena ini poin saya yang kedua, saya juga tidak ingin yang menerima program KPM PKH ini jadi kayak semacam penerima manfaat abadi Pak Kadis. Ya, saya pernah ketemu orang 9 tahun, 10 tahun, waduh saya bilang kok lama sekali menjadi peserta PKH. 8-9 tahun anak aja udah kelas 5 ya kan. Nah ini nggak boleh terjadi, makanya saya agak keras dalam hal ini, saya terbuka ya. Kita sedang memikirkan ya teman-teman pendamping bisa nanti dilihat, kita mau coba bahwa program PKH ini hanya 5 tahun. Ya. Jadi maksimum graduasinya itu hanya 5 tahun. Setelah itu harus ganti. Ya syukur-syukur lebih cepat lebih bagus. Ya. Karena kita akan masukkan program-program pemberdayaan baik yang ada di internal Kemensos seperti program kewirausahaan sosial Pak Kadis yang kita sedang desain ulang. Ataupun sekarang kan banyak sekali program UMKM. Banyak sekali. Kemarin saya jalan-jalan dengan Pak Menteri Koperasi ternyata banyak sekali. Pak Roni, Pak Rahmat. Saya pernah ke pasar sini, pasar Batu Cermin ya. Ya waktu itu ya. Itu ada mantan KPM PKH mendapatkan pinjaman 50 juta. 100 sampai 50 ya? 50 juta Ibu Gerda. Masih hafal saya namanya. Betul ya? Ada pendampingnya di sini. Nah, ya kan betul ya Ibu Gerda ya kan? Saya ingat itu. Saya bilang wah ini top saya bilang. Ternyata pada saat dia jadi KPM PKH pun dia sudah mulai dagang-dagang beras ya, betul ya? Nah ini harus dijadikan contoh. Saya selalu ngomong nih di mana-mana nih. Saya bilang saya senang banget tuh. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Saya ketemu orang kayak gitu loh. Dari yang tadinya kita cekokin gitu Pak Roni ya kan. Tiap 3 bulan dia bisa punya los beras gitu ya. Dapat pinjaman 50 juta. Malah saya tanya sebenarnya saya perlunya 100 juta Pak Menteri. Ya udah 50 dulu saya bilang. Kan hebat. Nah,
cerita-cerita seperti ini teman-teman bawa ke KPM-nya ini loh. Kalau perlu nih pada saat P2K2 ajak Bu Gerdanya yang dekat-dekat aja, Bu bisa nggak datang Bu? Sekali biar kalau KPM yang ngomong mungkin KPM lain juga bisa lebih dengar ya kan? Ceritain Bu gimana dulu Ibu susah kemudian bisa jadi wirausaha gitu loh Pak Kadis. Jadi ini kan bagus role model gitu. Kalau kita ngomong kan mungkin masuk kiri keluar kiri ya kan. Nah kalau gini jadi ada program-program seperti itu. Jadi saya mau tahun depan kita kan nggak gini terus lah ya. Kan pandemik ini kan mudah-mudahan nanti tahun depan bisa melandai ya. Terus kita bisa normal kembali. Oleh karena itu program-program PKH kita bisa lebih kelihatan lagi hasilnya ya. Jadi itu yang kedua ada keterkaitannya dengan yang pertama yaitu saya minta juga nanti dilihat lagi teman-teman pendamping ya dinas sosial juga lihat lagi keluarga yang sudah terlampau lama misalnya. Karena begini Pak Kadis teman-teman, saya kadang-kadang dikritik juga kalau ke daerah, Pak Menteri yang dapat program PKH tuh orangnya itu aja katanya. Betul kan gitu ya? Kan suka juga dapat kritik seperti itu kan? Wah isinya Instagram saya, Facebook saya itu aja setiap hari masuk. Ya saya kan gak bisa mendiamkan juga walaupun saya orangnya gak terlalu terpengaruh. Seperti kalau media namanya media kadang-kadang asal bunyi aja ya kan. Tapi kok terus-terusan begitu ya kan. Nah ini coba dilihat lagi ya. Kalau memang ada keluarga yang lebih layak silahkan ganti. Nanti akan disiapkan aturan mainnya. Dari Linjamsos seperti apa supaya teman-teman di lapangan juga tahu gitu. Supaya berani juga untuk mengusulkan yang ini nggak usah dijadikan KPM lagi. Gampang atau susah? Saya tahu nggak gampang karena mungkin sudah kenal sekian lama ya kan, sudah menjadi CS gitu ya kan, betul ya, betul kan? Ya nggak apa-apa ya kan saya paham pasti itu. Tapi kan sekali lagi program PKH ini juga harus bisa dinikmati oleh keluarga-keluarga lain Pak Kadis. Yang sebenarnya mungkin di desa itu banyak juga, tapi belum dapat. Sementara jumlah KPM kan kita nggak naikkan, hanya 10 juta untuk nasional. Berarti kan kalau keluar 1.000, mau masuk 1.000 kan harus keluar 1.000 ya kan begitu. Nah jadi pemetaan setiap wilayah itu penting ya, KPM-KPM-nya dilihat lagi. Karena saya yakin apalagi pasca pandemik ini banyak keluarga-keluarga miskin yang sebenarnya layak Pak Kadis. Kita jadikan KPM baru untuk menggantikan yang lama. Jadi itu juga saya minta kerjasamanya teman-teman semua.